suami-suami yang ada di sini. Apakah kamu golongan sayang istri? Seperti Yesus setia sampai mati, kasihnya tak pernah berhenti. Hai suami-suami yang ada di sini, mengapa banyak suami takut istri? Karena kita suami suka simpan informasi rahasia gak pernah dibagi. Dengar para suami, jaga mata, jaga hati, sayangilah istri setia sampai mati, supaya surga turun terwujud. Ingat para suami, jangan banggakan prestasi, bila tak bisa urus anak istri, semuanya tiada berarti. Hai, jumpa lagi dengan kita di sini di Bagi Cerita, ya kan? Tempat di mana kita bisa ngobrol banyak hal tentang kehidupan dan berbagi hal baik untuk kita semua. Tuh, Ada saya Claudia dan di sini. Firdi Dominika. Nah. Hari ini kita membahas sesuatu yang indah-indah dulu. Oh gitu, Ya, dimana-mana kan baiklah. harus yang indah dulu ya. Oh iya, sebelum dijatuhin jebrek. Iya. Belum tentu, tergantung Oh, belum. dalam perjalanan ini bakal tetap indah apa enggak. Wes, cakep. Saya taruh gitar dulu. Taruh gitar dulu. Yang bantu gue pegang aja lebih enak. Ih ribet deh, ini si Om satu. Ya, jadi gimana? Hal Nah, indah apa? kita mau bahas tentang pernikahan. Oke, pernikahan. Udah menikah Pernikahan. Pak? Ya, puji Tuhan sudah Berapa kali Mbak? satu. Atau ngitungnya lama Satu, ya? hitung dulu. Biar ramai aja. Oh, iya benar. Nah, kita tahu kan banyak yang bilang, ada yang bilang begini. Di dunia ini nggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu cuma Tuhan. Termasuk pernikahan. Nggak ada pernikahan yang sempurna. Ya kan? Yang sempurna hanya pernikahan Tuhan. Lah Tuhan menikah. Nggak gitu ya. Nggak ada. Nggak gitu ya. Nggak gitu. Tapi ketika kita mengejar sesuatu yang katakanlah mustahil untuk didapat, disitulah awal dari kita sedang menjatuhkan diri. Kalau kita mengejar kesempurnaan dan kita tahu manusia itu susah untuk jadi sempurna. Kalau ada manusia yang sempurna, tentunya dia sudah tidak di bumi ya. Iya dong. Di mana dia? Di alam Di sana. mana lah pokoknya tempat di mana khusus untuk orang-orang Nggak ada yang sempurna. sempurna ya. Dan yang sempurna di dunia ini hanya ada dua. Apa tuh? Satu Tuhan, kedua Andra and the Backbone. Oh iya. Sempurna. Nah, lagunya. Gitu ya. Sambung aja. Kayak gitu ya. Gitu. Nah, tapi bukan berarti kesempurnaan itu menjadi sesuatu yang nggak tidak berarti sempurna itu menjadi satu-satunya yang bentuk ideal dari sebuah hubungan. Enggak juga. Ada yang namanya harmonis. Tahu kan harmonis? Tahu. Dekat Duta Merlinton. Iya, Gajah Mada, harmoni sana Pak. dikit. Iya kan? Si Bapak. Yang di Jakarta tahu, yang di luar Jakarta Oh belum iya betul. tahu betul, Pak. betul, Ya. betul. Ya kayak penonton kita kan sampai ke luar dunia juga ada yang nonton. Iya benar. Luar dunia. Terus alien yang hijau-hijau nonton semua gitu. Mereka suka yang aneh-aneh. Kita aneh Terus? dong. Enggak, lu aja. Gua enggak. Ya, Jadi, itu tulisannya Claudia. oh gue. Nah, tentunya untuk membicarakan hal seperti ini diperlukan sosok yang senior ya kan, Oh, senior. yang akan kita ajak bicara karena tentunya yang senior ini udah makan asam garam kehidupan. Ini bukan ya cuma kan? asam garam. Apa tuh? Babi, Wih, siomay, Waduh. siobak, Ya, tahu sio bener kayaknya kelinci, kesukaannya. kebos, Nggak. ya kulineran kita. Iya. Nah, udah nggak usah lama-lama, bosan orang ngeliatin kita. Mari kita sambut tamu terhormat hari ini, Ferry Felani. Tamu kehormatan kita hari ini yang Dari senior. jauh-jauh dari Keramat Jati ya. Dari Indonesia belahan lain. Taman kan ada Indonesia juga tuh ya. Oke, nggak lucu. Taman Mini Indonesia. Nggak lucu. Apa kabar Ko Ferry? Terakhir kita ketemu makan dimsum ya Ko? Iya, pingin ya. Kok ngajak-ngajak sih? Kan gue yang bayar. Iya, gue yang bayar. Saya yang bayar. Gue ya. Oh iya lo nggak diajak. Enggak, lu nggak sempat. Kalau nggak salah kemarin itu Banjir, oh bukan. Bro, tidak ada makan-makan yang sempurna, tenang aja. kita lagi mau bahas tentang pernikahan nih kok. Yes. Iya. Jadi kita tuh kan ada orang menikah itu kan pasti punya alasan. Nggak usah menikah lah. Pacaran juga
ada alasannya kenapa lu mau pacarin dia gitu kan. Kenapa, termasuk menikah juga, kenapa lu mau nikahin orang ini gitu. Kadang-kadang ada yang kurang ajar, ada satu orang juga yang kurang ajar sama seseorang gitu, sama saya. Pertanyaan gini, kok mau sih si Livi nikah sama lu? Ya, Widih. ada yang kurang ajar nanya gue. Bener juga sih. Oh enggak ya? Nggak tahu. Ribut nih kayaknya Gue di sini. hipnotis waktu itu. Gue bilang daripada sama lu, gitu balik. Gitu ya. Nah tapi orang tuh selalu keponya di sana. Urusannya apa ya, kita mau nikah sama siapa gitu kan. Tapi itu selalu jadi pertanyaan. Selalu jadi pertanyaan banyak orang. Kenapa sih lu mau menikah lah, nggak usah sama siapa. Kenapa sih lu mau menikah? Atau kenapa sih lu buru-buru nikah? Atau kenapa lu lama banget nikah gitu. Ada yang kayak gitu ya. Ya kan ada yang karena status gitu kan, supaya gue udah bosen pacaran. Gue pengen lebih dari pacaran. Lebih dari pacaran. Ya, lah. Ya. Ada juga yang katanya mereka mau sedang menggabungkan dinasti, istilahnya orang konglomerat gitu kok. Kayak di Jadi drakor-drakor orang kaya gitu, sama kok. orang kaya gitu. Ya kan? Atau orang kaya sama orang raya nikah. Kaya Dan raya. ya. Atau karena menikah karena politik gitu kan ya. Zaman-zaman dulu gitu. Atau memang ya untuk menghasilkan anak gitu, reproduksi. Atau buat topeng dulu ya, kita sempat bahas di episode kemarin soal LGBT. Ada yang menutupi karakternya dia yang adalah seorang Penyuka sesama jenis, penyuka sesama jenis, supaya nggak dibilang gay atau lesbian, dia nikah gitu. Jadi kayak topeng gitu. Atau numpang hidup secara materi, kan ada yang enak nih dia kaya, gua nggak usah kerja gitu kan. Terus banyak lah pokoknya. Nah kita lagi mau bahas nih. Sebenarnya idealnya kita gitu, sebagai orang percaya gitu, landasan yang tepat gitu atau yang paling dasar lah untuk menikah itu apa sih? Ya, kita perlu balik ke firman Tuhan ya. Alasan yang benar, maksudnya begini. Kita harus sepakat dulu nih kalau sebagai orang percaya ya, bahwa pernikahan itu bukan manusia yang ciptain. Tetapi Tuhanlah yang menciptakan pernikahan itu sendiri di dalam Alkitab. Ini nggak ngomongin weddingnya ya. Jangan kita bilang Tuhan menciptakan pesta pernikahannya, itu kan udah budaya gitu. Tetapi pernikahan itu ada di hatinya Tuhan. Ada dalam rencananya Tuhan sejak semula dalam kitab Kejadian. Di situ kalau kita perhatiin Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28, kita bakal ketemu God's original plan gitu ya. Rencana Tuhan yang paling original kenapa manusia ada. Manusia ciptakan di situ laki-laki dan perempuan, mereka diberkati untuk berkuasa atas bumi, beranak cucu dan sebagainya. Intinya kalau disimpulin ya, manusia harusnya gitu ya berada di dunia ini, menikah itu untuk menggenapi rencana Allah. Harusnya gitu kan. Jadi tujuannya itu bahkan tujuan itu ada bahkan sebelum kejatuhan dalam dosa. Jadi Kejadian pasal 1 itu udah dibahas. Cuma yang again tadi dengan kejatuhan itu alasan orang menikah jadi macam-macam. Tuntutan orang tua lah gitu ya, bergantung hidup lah karena kasihan sama orang yang gue udah pacarin bertahun-tahun lah gitu. Jadi alasan yang gak kuat itu justru membuat pernikahan gak punya fondasi yang kuat. Ya gak sih? Alasan kita melakukan sesuatu akan jadi fondasi gitu loh untuk apa yang kita kerjakan tersebut gitu. Udah tua gitu kan. Udahlah. Tahu teori 18 28 38 enggak ngomong-ngomong? Enggak. Ngerti ya? Apalagi tuh 18. Ya ada teori itu. Teori 18 28 38. Apa tuh? 18 itu begini. Orangnya ganteng enggak? Keren enggak? Itu 18. 28 udah mapan belum? Bisnisnya apa gitu. Kalau 38 sok lah siapa aja ayo kan mau kawin. Gitu. Ada yang menikah karena udah umur katanya. Ya udah siapa aja boleh lah ayolah gitu. Akhirnya nggak punya alasannya, tua aja udah gitu. Yes, Jadi kalau misalnya alasannya di luar dari kayak tadi untuk menggenapi rencana Tuhan, berarti salah dong kok. Kayak misalnya untuk penggabungan politik tadi atau sebagai topeng atau cuman supaya punya keturunan gitu. Itu nggak baik. Gitu. Kalau itu jadi alasan utamanya, kemungkinan kita nggak akan punya fondasi yang kuat ya nggak sih. Jadi akan mudah goyah. Misalnya orang menikah misalnya karena nggak enak gitu. Pernikahan tuh seumur hidup loh. Kalau nikah cuma karena nggak enak sama, aduh gue udah pacaran sama seseorang nih, udah lama lagi gantungin hidupnya gantungin dia, terus apalagi udah free sex sebelum menikah, aduh gue nggak tega nih. Hanya karena nggak tega dan nggak enak itu nggak akan jadi fondasi yang kuat. Karena kan dalam pernikahan tuh isinya kan konflik, beban, semua gitu. Nah kalaupun dia bertahan, akhirnya cuma bertahan nggak cerai tapi nggak happy. Tapi nggak berkemenangan, tapi nggak ada rencana Tuhan yang dikerjakan dalam hidupnya. Itu terus. Jadi kalaupun memang awalnya salah, ya sebisa mungkin di tengah itu dibenahi, kembali menemukan apa yang jadi kerinduan Tuhan buat hidupnya dia, buat pasangannya dia, buat keluarganya dia. Disitulah akhirnya orang bisa menemukan
tujuan yang benar di tengah-tengahnya begitu ya. Bahkan nggak tertutup kemungkinan juga bahwa ada banyak orang Kristen yang sebenarnya juga nggak paham kenapa Tuhan menciptakan pernikahan. Mereka nikah kenapa? Karena semua orang di bumi ini menikah gitu kan. Ya udah, gue juga harus menikah dong, orang ditanyain dan sebagainya. Tapi kalau kita percaya firman Tuhan adalah dasar kehidupan kita harus kembali pada firman Tuhan. Kenapa sih Tuhan ciptain pernikahan itu buat apa? Supaya akhirnya cara kita ngejalanin itu beda. Kalau enggak, kita kan gue cuma pengen bahagia, gue cuma pengen punya anak, gue cuma pengen punya ini. Tapi kita di dalamnya enggak hidup dalam rencana Tuhan. Nah, kalau udah terlanjur mengalami hal itu, menikah karena ini, menikah karena itu, tapi bukan karena alasan yang sebenarnya menggenapi rencana Tuhan, gimana kok? Ya, itu hebatnya Tuhan kita, bahwa Tuhan kita nggak pernah takut dengan kesalahan dan kegagalan kita yang mungkin kita memulai dengan salah bahkan ya. Jangankan yang ngerti rencana Tuhan, yang menikah tuh karena hamil dulu, nikah ancur-ancuran pun ada yang namanya pemulihan, ya nggak sih? Tuhan kita tuh Tuhan yang memulihkan asal kitanya mau gitu. Jadi di tengah jalan kalau kita sadar nih, ternyata alasan gue menikah salah. Atau begini, cara gue memulai pernikahan ini masuknya salah bahkan begitu ya. Dan udah berantakan banget. Nah, mau nggak dibenahi gitu kan? Mau nggak dipulihkan? Di situ karena pernikahan tuh kayak misteri gitu. Ada orang yang memulainya dengan baik. Di tengah-tengah jalannya bisa ngaco aja, salah gitu. Tapi ada orang yang memulai pernikahan itu dengan salah, tapi kalau dia mau di tengah tuh bisa diperbaiki dan justru ke belakangnya malah bagus banget gitu. Jadi yang memulai dengan baik jangan sombong gitu kan. Tapi yang memulai dengan jelek juga jangan patah hati, jangan patah semangat. Lu bisa memperbaikinya kok. Tuhan kita ada Tuhan yang bisa memulihkan kita asal kita mau. Gitu. Kok Ferry, Yes. ini bentar bro, gue penasaran. Belum nanya. Ini arwah penasaran. Arwah penasaran gue. Nah, sebenarnya kalau pernikahan itu kan ada nih misalnya udah ngejalanin pernikahan, terus tiba-tiba di tengah jalan dia, gue salah nggak sih nih nikah sama dia? Nah, sebenarnya kan itu kan yang akhirnya jadi pemicu kenapa bisa ada perceraian kayak gitu ya. Tapi kita nggak ngebahas soal itu. Aku mau nanya, sebenarnya itu kita menikah itu karena memang Tuhan udah tentuin jodoh kita, pasangan hidup kita, atau pilihan hidup kita sendiri. Nah, ini kan konsep jodoh ya berarti ya. Kan orang tanya, jodoh itu tangan siapa? Ada yang bilang di tangan Tuhan, Johan. Jodoh di tangan Tuhan. Atau jodoh di tangan siapa? Tangan gua gitu ya. Suka-suka gua milih. Nah, oke, kalau kita balik ke Alkitab, ini ya, di Alkitab kita kalau kita baca ya, itu cuman Adam yang dijodohin sama Tuhan. Pasangannya. Selebihnya lihat ya, kayak Musa, Daud, itu milih sendiri. Bener nggak? Kalau Ishak kan dicariin. Ya dicariin, tapi kan ya bisa juga sih. Bisa juga. Berarti nggak semua case sama ya? Nah, benar. Jadi intinya begini. I see. Tapi gini, itu dijodohin sama orang tuanya, bukan Tuhan ya. Bukan Tuhan ya. Tapi kalau Adam dan Hawa itu apa lebih nggak ke apa boleh buat nggak sih? Ya cuma dua manusia. Iya, tapi kan Apa pasti boleh buat ya? apa boleh buatnya bukan terpaksa, artinya Tuhan yang menciptakan. Iya. Ya nggak sih? Jadi Desain dari Tuhan. bukan sisa gitu ya. Ya tinggal ini enggak, emang diciptakan yang terbaik hari itu begitu. Iya. Jadi Sorry ya. Ya. Dan Adam, gue sering bilang Adam itu adalah suami yang paling berbahagia sedunia. nggak punya mertua. Nggak punya bahagia banget. Ini penghiburan buat yang mertuanya jahat gitu ya. Kayak di FTV Untuk ya. mertua saya baik, Iya. mertua saya nonton. Iya. Ya intinya orang harus kembali merenungkan kan, jodoh itu kalau kita mau meminjam istilah jodoh gitu ya, jodoh itu tangan siapa sih? Apakah sebagai orang Kristen nih gue milih sendiri gitu ya, siapa yang gue mau untuk nikahi? Atau ada orang yang bilang ini, gue pengen deh Tuhan mengirimkan, Tuhan kirimkanlah aku. Ada wanita-wanita yang berdoa sambil bilang Tuhan kirimkan pria berkuda yang tampan dan mapan dan sebagainya. Sampai ada yang udah umurnya sampai maghrib itu nggak nemu-nemu gitu kan, karena kok kayak Tuhan belum kirim gitu ya. Jodohku mana? Jodohku, gitu kan nggak datang gitu. Nah kalau gue meyakini bahwa kembali pada Alkitab, gue percaya bahwa jodoh itu di tangan kita dan Tuhan gitu, kerjasama antara Tuhan dan kita. Artinya begini, Tuhan itu sudah memberikan koridor buat kita, panduan tentang seiman, sepadan gitu ya untuk kita menemukan. Nah, kadang-kadang ada di antara orang Kristen yang mikir gini, oh kalau misalnya nih, kamu udah diciptakan ya sama Tuhan ya, jodohmu adalah Dea gitu. Kayak udah dikapling gitu, nggak boleh. Tapi Tuhan kasih kita kehendak bebas, artinya dia bisa milih sama siapa. Kalau itu gimana? Kan kacau semua ya nggak sih? Jadi ternyata kehendak Tuhan dalam soal pasangan hidup itu mirip kayak orang, ibaratnya nih kalau gue umpamakan ya, mirip kayak orang milih parkiran di mall. Misalnya ya, ini parkiran ya, ini parkiran di mall gitu ya. Itu maunya. Terus ada slotnya kan, misalnya gini ya, nah gini loh gitu-gitu ya slotnya. Kan kalau lu udah masuk gitu ya, udah ngambil karcis kan lu boleh parkir dimanapun, selama dia kosong, bener nggak sih?
Di luar boleh nggak? Ya jangan, yang udah di sini aja begitu. Kalau ada tempatnya ya jangan gitu. Jadi kehendak Tuhan tuh kadang-kadang orang mikir, oh kalau kehendak Tuhan tuh soal pasangan hidup, lu harusnya sama ini nggak boleh yang lain. Enggak, kalau gue percaya bahwa selama ini di koridor ini, lu boleh pilih selama ada di dalamnya koridor itu. Banyak Nah. yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, tinggal gini, gimana kita mengenal gitu ya, menggunakan waktu pacaran itu untuk mengenal pribadi pas pribadi, karena tidak semua slot ini atau pribadi itu Available. bukan cuma available ya, tapi punya tingkat kedewasaan yang sama ya, secara karakter, pendidikan, dan lu harus menggali gitu, karena itu akan menentukan nanti bagaimana dua orang ini menyatu dalam pernikahan ya, menyambung atau enggak komunikasinya, bakat, kompetensi dan sebagainya tuh nanti itu PR lagi lah gitu. Berarti dalam Berarti harus mencari kok ya. oh kita rebutan. Iya. Berarti harus mencari kalau dia kan ada orang bilang nanti kalau jodoh juga pasti ketemu. Itu lagunya siapa? Codo pasti Afgan itu Afgan. 2 juta rupiah. Oke. Enggak. Iya. Jodoh pasti bertamu kan? Iya. Enggak, itu harusnya ya paling enggak 3B lah. Berdoa, berdandan, bergaul, ya nggak sih? Kalau diem aja ya kagak. Berdoa itu harus, berdandan, tolong Livi dandanin gitu ya. Dan bergaul juga harus. Kalau orangnya nyebelin nanti lu nggak dapet, nggak punya temen. Iya juga iya sih. Berarti kita sebenarnya kalau dari gitu, dari penjelasan tadi, kita di kekristenan berarti nggak ada konsep jodoh dong. Karena konsep jodoh yang kita tahu kan, lu pokoknya sama si ini, mau lu pacaran sama siapapun, ujung-ujungnya lu pasti bakal sama si ini. Kan itu konsep jodoh yang secara umum beredar kan. Ya kalau tergantung bagaimana kita memaknai kata jodoh ya. Kalau diartikan seperti itu, ya gitu ya. Walaupun kalau dalam budaya-budaya tertentu gitu ya, di budaya-budaya di bumi ini masih ada orang tua yang kesannya mau menjodohkan kan. Kayak di Alkitab pun juga ada lah gitu orang-orang yang kayak siapa ya, kayak si Ishak tadi ya. Tapi itu pun juga menjodohkannya juga tidak langsung ketemu, ini artinya ada seorang bujang yang diutus untuk dia berdoa, dan intinya tahu gue harus ambil wanita dari keluarga yang gue kenal gitu ya, keluarganya Abraham dan sebagainya. Tapi intinya yang penting adalah bagaimana kita memaknai istilah jodoh itu sendiri. Nah kalau dimaknai dengan arti dunia tadi yang jodoh pasti bertemu, nah itu yang kita rasa enggak begitu. Kalaupun mau dihindari kata jodoh juga nggak apa-apa. Gue sendiri salah satu orang yang sebenarnya juga jarang menggunakan kata jodoh. Tetapi kalau ada orang membahasnya, kita pinjam aja itu istilah. Tapi kita jelaskan dengan cara yang se-Alkitabiah mungkin aja. Nah ini bener nggak Niko? Salah satu cara atau salah satu triknya lah untuk kita bisa menjaga keutuhan berbangsa dan berumah tangga itu setidaknya bukan setidaknya ada satu cara, yaitu dengan mengetahui bahasa kasih pasangan kita. Kan kita tahu nih bahasa kasih kan ada 5 kan? Ada melayani atau dilayani, ada quality time, ada physical touch, ada kata-kata pujian, sama pemberian ya, give, Yes. diberi gitu. Maksudnya ini bener nggak kalau kita harus memahami bahasa kasih dari pasangan kita? Separuh bener menurut gue. Separuh bener. Gary Chapman mengeluarkan buku tersebut gitu ya. Itu sebenarnya kan hal yang baik ya. Artinya dia ingin mengajarkan kepada kita bahwa orang itu tidak merasa dicintai dengan cara yang sama, gitu kan sih. Kadang-kadang kita kasih sesuatu ya, kita kasih pemberian. Ternyata bahasa kasihnya dia bukan pemberian, tapi tadi time gitu ya, kebersamaan. Terus dia biasa aja. Kita bilang, kok biasa aja gue kasih ini nih? Karena mungkin kita adalah orang yang bahasa kasihnya adalah pemberian. Kok responnya gitu aja? Terus aja kecewa. Oh ternyata apa yang kita maksud kasih dan sayang, buat dia biasa aja. Karena buat gue merasa gue udah menyayangi dia, tapi dia nggak merasa dicintai dengan hal tersebut. Berarti kan kayak nggak nyampe gitu ya, bahasanya tuh nggak nyampe gitu. Nah sebenarnya ada baiknya, tetapi kalau bicara soal keutuhan rumah tangga, menurut tuh lebih dalam daripada itu gitu ya. Karena ada nih pria-pria yang, ini contohnya pria ya, dia tahu banget bahasa kasih istrinya apa, tapi itu justru menjadi alat manipulasi. Dia selingkuh atau dia bandel di luar, dia tahu istri gue mah gampang lah, gue belanjain ini, karena bahasa kasihnya dia adalah pemberian, kasih duit, kasih apa. Itu malah bahaya kan, karena jadi alat manipulasi. Oh gitu. Iya. Ada amin nggak? Oh enggak. Gue baru iya sih. Kenapa sering dapat? Enggak. Malah nggak pernah dibeliin apa-apa kok. Jadi kalau Fortuner lu. Hasil sitaan. Iya tapi kan dikasih. Gitu. Kita bahas Iya, iPhone dibahas. di sini. jadi yang harus jadi fondasi kita untuk keutuhan, ya haruslah Tuhan itu sendiri, pribadi Tuhan ya di dalam pernikahan. Jadi Tuhan itu nggak boleh jadi sambilan loh. Jadi yang pikir gue, kita ini berdua terus ada Tuhan di dalam itu kayak cuman jaga gawang atau jadi wasit, enggak.
Tuhan itu berdaulat dan harus jadi yang terutama di pernikahan kita. Hmm. Jadi kalau Tuhan belum berdaulat, jadi gue selalu bilang gini, kalau lagi bercanda ya, waktu lu nikah nih, lu masuk area 3-in-1 aja. Jadi jangan mikir lu berdua doang, lu itu ada Tuhan di dalamnya. Jadi gue bayangin kalau seandainya gue marah sama Fania gitu ya, terus gue kasar sama dia, lu tau nggak bahwa lu sedang melukai hatinya Bapak, karena ini anaknya Bapak yang lu sedang lukai dengan kata-kata lu. Gue mikir gitu, jadi Tuhan tuh bukan sambilan yang sambil lalu, kadang ada, kadang nggak ada di pernikahan gue gitu. Jadi itu harus jadi mindsetnya kita kan gitu, bahwa Tuhan itu pemilik pernikahan itu, dialah yang merancangkannya, dia juga yang bekerja di dalamnya. Dan gue juga percaya begini, bahwa pernikahan itu haruslah terdiri dari 2 orang yang terus-menerus dipulihkan sama Tuhan. Kalau enggak gitu ya, kadang-kadang misalnya kalau gue sama Fania gitu ya, masa iya kita menikah gak pernah berantem, even keluarga hamba Tuhan, ya berantem lah, ribut lah gitu, perang mulut dan sebagainya. Paling gampang kan dia bilang, lu pendeta khotbah dong gitu. Beda sama yang dilakukan dan sebagainya gitu. Iya, Tapi di situ gue belajar bahwa yang perlu dipulihkan bukan cuma dia, tapi gue juga sebagai orang yang katanya orang udah khotbah di mana-mana dan sebagainya. Intinya 2 orang perlu terus-menerus dipulihkan supaya ya kita akhirnya menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kalau tadi sempat di awal-awal tadi ya ada mention soal pernikahan yang sempurna tadi, betul banget, gue setuju tidak ada pernikahan yang sempurna karena tujuan pernikahan yang tidak sempurna untuk menyempurnakan kita. Artinya sih untuk menyempurnakan itu artinya membuat kita semakin serupa dengan Kristus kan gitu. Jadi ya apa ya, pernikahan yang apakah yang harmonis kah, yang kokoh, itu harus dibangun bukan cuma dari firman Tuhan aja ya. Karena ada orang yang memperlakukan firman di dalam pernikahan itu beda loh. Ada yang cuma melakukan firman itu sebagai alat tembak-tembakan buat pasangannya bisa. Jadi kayak hukum Taurat baru yang ngekang-ngekang juga bisa. Tapi yang paling penting adalah menghormati pribadi Tuhannya loh. Karena firman itu kan keluar dari pribadi Tuhan gitu. Nah itu yang menurut gue tuh penting untuk ada dalam pernikahan kita gitu. Berarti kalau misalnya ada pasangan yang akhirnya bilang, gue nggak cocok nih sama dia, kayak bumi dan langit, dia begini, gue begini, gue kayaknya nggak bisa nih sama dia, gimana tuh kok? Sebenarnya Padahal kalau udah nikah lama gitu. sebenarnya kan kalau mau nggak cocok tuh di awal ya nggak sih. Kalau di awal semua dicocokin, sama-sama suka pedes, sama-sama suka babi, sama gitu. Iya. Pas udah tengah, biasanya kalau udah tengah udah ngejalanin, dibilang nggak cocok itu bukan alasan ya. Karena kan kalau lu mau nggak cocok di awal itu punya masa namanya pacaran kan. Pacaran adalah masa persiapan menuju pernikahan. Lu ngapain aja kemarin pacaran gitu kan. Harusnya itu lu ngecek semuanya gitu. Keluarganya dia, kebiasaan buruknya dia dan sebagainya. Nah di tengah-tengah itu ketika menghadapi ketidakcocokan, justru itu harusnya kita sadar bahwa pernikahan itu nggak nyari orang yang sama, ya nggak sih? Dalam perbedaan orang saling ngegesek, saling melengkapi gitu ya. Kalau yang satu pintar ngatur duit, satu enggak, berarti bisa ada kolaborasi gitu. Jadi ketidakcocokan harusnya nggak jadi momok gitu, tapi harusnya kalau kita rendah hati ya, kita akan lihat bahwa justru perbedaan gue dengan pasangan gue harusnya membuat kita saling melengkapi, gitu ya, saling menolong di dalamnya gitu. Dan nggak ada yang nggak ada ketidakcocokan di tengah-tengah pernikahan itu yang sebenarnya nggak bisa diatasi kalau 2 orang mau bertumbuh dan mau saling memperhatikan orang lain. Kadang-kadang orang tuh nggak cocok apa? Karena gua mau bahagia dengan cara gua gitu ya. Terus istri juga sama, ya susah begitu. Jadi selfish ya kok ya? Betul, jualan ikan. Ego ya kan? Jualan ikan kan selfish kan. Iya sih. Iya bener. Selfish ini problem loh. Kayak kelihatannya nggak ketara kan, kayak gue selalu bilang begini, tujuan utama orang menikah tuh harusnya bukan bahagia. Gue tuh pada ketrap di situ 2-3 tahun pertama. Berantem terus, sampai mikir gila nih, kita hamba Tuhan, pacaran baik-baik, pernikahan ributnya heboh banget gitu ya. Hanya karena apa? Gue ngerasa gue pengen bahagia dengan cara gue dan istri gue juga sama gitu. Terus kita menemukan satu kali mentor gue ada share ini menjelang sebuah kelas pemuritan, dia bilang, saya baru mengerti bahwa tujuan pernikahan bukanlah membangun keluarga bahagia. Mau pingsan nggak gue? Hah, kan dia berkatin pernikahan gue gitu. Kenapa gue ngomong sekarang? Lalu tujuan pernikahan, kok kan gue bayangin gini ya, orang nikah tuh untuk bahagia gini. Iya. Pernah nggak dapat selebaran klaster tuh yang jualan rumah? Kan ada rumah, terus ada suami, istri, mobil, sama 2 anak gitu kan, kayak keluarga bahagia. Happy family. Terus gue bilang, lah, kalau nggak buat bahagia buat apa? Terus disitulah dia tiba-tiba dia ngeluarin kalimat bahwa tujuan pernikahan adalah menjadi serupa dengan Kristus. Tujuan pernikahan adalah amanat agung Tuhan Yesus. Tujuan pernikahan adalah menggenapi rencana Allah. Gue nangis dong. Gue pulang bilang sama Fania, kita kayak salah deh. Kita cuma ribut pengen bahagia. Dan bahagia versi kita berbeda-beda gitu. Coba deh, selama gue konseling nih, atau pada pernah tahu ini nggak, atau ngalamin ini nggak, di mana orang tuh ribut konflik dalam pernikahan. Kebanyakan yang bikin mereka pengen cerai karena mereka nggak bahagia. Mereka ngejar kebahagiaan. Bahkan kenapa orang selingkuh?
Karena mereka ngerasa gue nggak bahagia sama ini, gue bahagia kalau ke sono. Justru karena pengajaran kebahagiaan itulah orang selingkuh, orang bercerai. Justru di situ gue membuat sebuah pengertian baru bahwa kebahagiaan itu bukannya nggak penting, tetapi cuma efek samping dari bertindak benar. Lakukan apa yang benar, efek sampingnya itu bahagia. Yesus juga nggak anti kebahagiaan kan, berbahagialah orang yang, tapi yang apa? Selain selingkuh, yang main cewek enggak kan? Dia orangnya miskin hati, miskin di hadapan Allah, suci hatinya dan sebagainya. Jadi di situ gue ngubah sama Fania, gue bilang bahwa yuk tujuan pernikahan kita mulai hari ini adalah menjadi seperti Kristus, mengenapi rencana Allah, jiwa-jiwa dan sebagainya. Sejak itu kita jarang ribut, berkurang jauh banget. Ini bahkan 2 tahun terakhir kita nggak ribut sama sekali. Wow. Nggak, ini aduh bukan baga ya, ini semua karena Tuhan deh. Tuhan tahu banget ributnya kita kayak apa. Awal menikah kita pulang, gue jemput Fania dari kantor, dia masih kerja di bank, balik ke rumah. Kita ribut itu receh-receh lah ya gitu ya. Gue orangnya diem, Fania kadang-kadang, gue diemin peledak, jeder. Nyokap gue itu kasih makanan satu rantang dari rantang plastik gede gitu ya. Nasi, sop, tahu tempe. Itu gue pukul loh, saking gue marahnya. Gue gak pernah mukul Fania selama menikah sampai sekarang 11 tahun. Gak pernah mukul orangnya. Tapi gue pengen lampiasin gitu. Gue pukul itu rantang, duar, nasi, tahu tempe sampai sop dan sayap ayam tuh begini ke kolong aja sih. Dan gue nunjukin bahwa intinya gue marah tuh gini, gue pengen lu diem gitu. Lu gak usah ngomong kayak gitu di depan gue gitu kan. Jadi kalau gue gak teriak, kayaknya dia gak diem. Gue gebrak pintu dan sebagainya, dia diem. Dia nangis gitu ya. Dan malam-malam waktu kita baikan, dia peluk gue, dia bilang, boleh gak lu minta maaf? Gue tuh takut lu marah. Nah Fani, kalau lu kena istri gue, Fani tuh orang beranian, sama apa juga berani, tapi takut kan gue marah. Dan gue ngerasa gue gitu kan, lu pikir gue gak bisa marah kan gitu. Karena gue kalau di gereja orang bilang, gila pastor paling sabar Ferry lah. Kalau di gereja gue udah marah, berarti semua orang udah murka di gereja itu gitu kan. Gue harus dibilang paling sabar, tapi nggak juga. Makanya di situ gue ngerasa pernikahan itu kayak nyingkapin siapa gue sebenarnya. Gue pernah bilang Fania, lu sih hebat bisa bikin gue marah. Orang lain aja gue gak sampai kayak gini. Tapi ternyata pernikahan itu nyingkapin itu. Bahwa ternyata di dalam gue tuh ada bom waktu, ada insecurity, ada apa. Di situ gue harus beresin. Dan ketika ini, yang gue bilang 2 tahun ini gue gak marah, itu 2 tahun yang lalu kita duduk bareng di meja makan, habis ribut gede banget, marah, gue teriak dia juga dan sebagainya. Oke, ini mau gini terus gitu kan ibaratnya. Udah baik dan kita bilang yuk kita harus ngapain yuk supaya untuk memperbaiki pernikahan kita. Hadriel tuh udah gede, udah bisa ngeliat kita berantem tuh kayak apa. Ya, di situ kita decide 3 hal gitu ya. Dalam pernikahan itu kita perlu 3 hal. Yang pertama yaitu sorry. Sorry itu artinya minta maaf. Bukan minta maaf sih, memaafkan kali ya gitu ya. Ya minta maaf dan memaafkan artinya kalau gue salah, gue minta maaf. Gue ngaku salah sama Fania. Gue salah. Dan gue biasanya begini, kalau salah itu jangan sorry ya. Gue salah, sorry ya. Nggak boleh gitu kalimat. Saya bilang sayang, aku minta maaf. Karena aku bla bla bla, lu jelasin apa salahnya lu. Itu namanya minta maaf yang benar. Fania juga sama. Saya aku minta maaf nih. Atau minta maaf. Kedua, mengampuni. Maaf sama mengampuni beda loh ternyata. Apologize and forgive itu beda. Jadi gini, kalau gue minta maaf itu gitu ya gue mengaku salah gitu ya. Tapi waktu gue mengampuni, artinya kesalahannya Fania tuh gue lepasin, gue rilis gitu loh. Supaya ini nggak ada lagi nyimpen di hati gue. Karena kadang-kadang keributan peledak-peledakan di pernikahan tuh gue sadarnya adalah gue akumulasi. 1, gue ngecewain gue diemin. 2 tuh begitu bleder itu gue total semua kan kayak belanjaan di total di check out jeder gitu gede kan luar biasa gitu. Jadi harus ada sorry, forgive dan yang ketiga tuh adalah repent. Artinya gue sama Fania masing-masing harus tahu apa yang kita harus ubah. Baik gue maupun Fania gitu. Kalau tadi dalam case tadi ribut nih, salahnya gue di mana ya? Gitu. Oh ini yang harus gue ubah, next time gue tuh gak boleh begini sebagainya. Itu 2 tahun yang lalu dan berlangsung 2 tahun ini lewat ya. Bukan gak ada godaan loh, ada beberapa momen tuh kayak udah mulai tegang kan, udah mulai diem, tunggu aja bentar lagi nih, gitu kan. Tuhan tolong, Tuhan bantu gue untuk memegang apa yang jadi janji gue gitu ya. Reda, nggak jadi, berkali-kali loh. Makanya gue bilang ini anugerah Tuhan karena gue tahu siapa gue gitu. Even gue orang yang bisa marah, pukul tembok, pukul pintu dan sebagainya gitu. Dan di situ gue tanya sama anak gue Hadriel, dia kamu sadar gak dia nggak pernah marah? Iya, dia bilang gitu. Mami sama Dedi nggak pernah marah, tapi dia dimarahin. Oh iya, kamu jadi dimarahin. Cuma Dedi sama Mama nggak pernah ribut kayak dulu. Iya, dia rasain gitu. Tapi itu perlu banget bergantung sama anugerah Tuhan dan gue tuh kalau kata Krispati, aku harus jujur. Gitu ya. Gue harus jujur loh gitu. Gue nggak boleh, gue pendeta pasti selalu benar nggak juga kok. Iya. Tapi emang sih kok, aku akuin kalau misalnya setelah menikah tuh kita jadi tahu diri kita tuh siapa.
Karena sebelumnya kayak aku juga ngerasain setelah menikah aku bisa tahu, loh gue kalau marah bisa gini ya. Padahal sebelumnya udah bertahun-tahun hidup di masyarakat, gue nggak pernah marah segitunya. Iya. Tapi setelah menikah bisa kayak orang surupan. Ada sisi lain dari diri lu yang Iya. Apa gue bipolar ya gitu ya? Kayak gitu. Iya, gue Kok bisa kayak gitu ya? Gue skizofrenia kali. kalau dulu nih ada satu temen gue tuh nggak tahu kenapa dia kayaknya bangga banget untuk nakut-nakutin orang supaya orang mikir-mikir kalau nikah. Dia selalu ngomong gini waktu itu. Ini menjelang gue menikah nih sama istri gue. Dia ngomong gini, lu kalau belum bisa nikah sekarang nggak usah nikah dulu deh. Lu kalau belum nikah, lu cuma kenal pacar tuh cuma 10% doang. Itu kayak gunung es. Yang kelihatan tuh cuma 10%-nya doang, tapi yang di bawah lautnya itu 50% lu nggak tahu deh. Kesannya kayak calon bini gue buruk sekali ya kelakuannya sampai digituin ya. Tapi setelah gue jalanin, bener. Tapi maksudnya gini, ada hal yang tersembunyi selama pacaran yang nggak pernah kelihatan sebelum kita nikah. Kejelekannya kah? Iya. Tapi ada kebaikannya yang gue nggak pernah lihat sepanjang gue pacaran, dan baru dia mau tunjukkan ketika menikah. Memang begitu, kita juga gitu kan. Kayak gue selama pacaran nggak pernah marah kayak gini, karena belum ketemu orang yang tepat aja sampai yang keluar, ya kan? Iya. Gue juga nggak pernah marah-marah sama orang, belum pernah. Tapi sama istri gue udah pernah. Gue juga belum pernah ngelihat ada orang yang peduli sama gue sampai segitunya selama gue masih pacaran, kecuali istri gue. Jadi emang menikah itu sebenarnya ada seninya, kalau gue bilang ada keindahan dalam pernikahan gitu. Ya, gue sampai hari ini cuma mikir kayak gini, gimana ya caranya ya keributan rumah tangga bisa gue ubah jadi sukacita. Nah, ini cerita dikit ya. Istri gue itu udah kayak komputer, penuh kode, gitu, kode semua. Gitu. Asus, Aduh, Huawei, udah level MacBook banget. Dia kalau lapar nih nggak gitu, cari makannya, nggak. Duh, lapar juga ya. Nah itu, kodenya, ya aku mau makan ini di ini gitu. Tapi ngomong depannya, ya lapar ya gitu. Nah suatu hari, gue kebetulan lagi bertobatnya, maksudnya gue lagi bertobat pengen gimana caranya bisa mengubah keributan rumah tangga jadi sesuatu yang fun. Jadi gini, Livi itu detail banget soal kebersihan rumah. Agak jomplang sama saya, ya gitu ya. Kan laki-laki nggak semua sih kayak gitu, tapi kebanyakan gitu. Jadi suatu hari Livi lagi sapu rumah terus dipel. Nah gue lagi asik kerja, terus waktu itu tinggalnya masih di apartemen waktu itu. Jadi ya udah gue kebelet pipis, gue ke WC aja dong. Jalan ke WC. Udah nggak ada dosa pokoknya, gue ke WC, pipis, udah selesai, gue balik lagi ke komputer. Terus istri gue ngomong gini, ini gue baru pel, kenapa udah ngejeplak kaki? Kaki siapa ini? Di rumah itu kan gue cuma tinggal berdua ya. Kalau lu nggak ngerasa nginjek, ya pasti gue. Terus habis itu ini siapa yang nginjek? Oh Dogi tadi Dogi. Gitu. Ya siapa lagi kalau bukan gue gitu loh. Ya, akhirnya ya gak jadi ribut juga gitu. Karena gue percaya nggak ada satupun masalah di dunia ini nggak bisa diberesin, termasuk di rumah tangga. Termasuk, makanya keputusan kita memang sih. Makanya gue setuju sama perkataan teman kita yang sudah almarhum Raditya Oloan. Menikah itu jangan supaya bahagia. Menikahlah karena kita sudah tahu caranya bahagia. ya sih. Gitu. Kesimpulannya adalah, jadi kalau mau mempertahankan pernikahan, nggak usah banyak alasan, nggak usah banyak teori. Ya kita sudah memilih dia jadi pasangan kita, jalani. Kalau ada satu hamba Tuhan bilang ini, kalau pacaran itu buka mata buka telinga lebar-lebar. Sebelum pacaran buka mata buka telinga lebar-lebar, cari informasi, cari kandidat semuanya yang kira-kira bakal pengen lu jadiin. Nah ketika sudah pacaran buka mata buka telinga, fokus sama orang itu. Tapi kalau udah menikah, tutup mata, tutup telinga, terima pasangan kita apa adanya. Udah nggak bisa salah nih gue, ternyata bukan jodoh gue. Udah nggak bisa kayak gitu. Wah, gitu. Luar biasa. Asik Kayaknya asik kalau Saya diterusin merasa saya nggak, soalnya kalau ngebahas pernikahan bisa panjang. Sebenarnya gue juga punya pertanyaan lagi yang kayaknya kalau misalnya kita bahas sekarang nggak kelar nih ya kan, nanti aja lah setelah ini. Asik. Well, ini triggernya aja. nanti kita bahasnya kalau misalnya teman-teman mau ada berikutnya ya tentang pernikahan yang kita belum bahas di sini. Mungkin Bisa kalian komen punya di bawah pertanyaan. Kalian punya pertanyaan bisa komen-komen di di mana? Di bawah ini. Enggak, di kolom komentar. Maksud gue Ya, di kolom ngomong lupa gue deh tadi. Well, thank you banget Ko Ferry buat hari Thank you, ini. Sama-sama. Buat Sharingannya luar biasa banget. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Bagi Cerita hari ini. Bersama
bersama dia Claudia Runia dan dia bingung kenapa, karena ada satu yang kita lupa. Apa Dan tuh, terima apa kasih buat Ko Ferry buat kedatangannya. Kita Oh ada iya, bener-bener. kita Gue ada juga lupa. sesuatu buat Ko Ferry, souvenir. Ini persembahan yang terbaik dari Nggak kami. bisa ditransfer aja ya? Iya. Kebetulan Ini- bentuknya bukan nggak bisa ditransfer. Iya, ini. Thank you ya. Iya. Gila, kontaknya bagus banget. Silakan. nih. Oke. Ini kenang-kenangan dari kita buat Ko Ferry. Makasih loh ada nama gue gitu ya. Hanya cover yang bisa Zoom pakai gitu. itu, ya kan? Terima kasih. Thank Ini you kita banget. satu-satunya loh. Kita belum pernah kasih giliran ke narasumber yang lain. Karena nggak ada sumber yang lain ya. Terima kasih. Oke, thank you. Bersama kita, saya Claudia Yuniar. Saya Ferdi Dominika, ada Robin di keyboard, ada Christian di kamera, ada Livi dan Esther di multimedia. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya di Bagi cerita. God